Padahal aku sudah membangkitkan 3 dewa wabah epik, tapi teman-temanku mengejekku sebagai sampah tak berguna, hanya karena ini adalah dunia penguasa untuk semua orang. Setiap orang dapat mengandalkan sumber daya tanah untuk mengembangkan dan memelihara pengikut untuk mendapatkan kekuatan untuk berperang dengan puluhan ribu, tetapi wilayahku adalah tanah yang tercemar. Jangan katakan memelihara pengikut, bahkan menanam tanaman pun sulit untuk bertahan hidup. Namun, ketika aku berpikir bahwa tidak akan ada hari esok, aku terkejut menemukan bahwa aku memiliki 2 bakat abnormal, martabat Dewa Wabah dan level SSS Ekstrim. Level SSS Ekstrim. Bakat ini akan mengorbankan persembahan kepada dewa dan iblis kosong dan akan mendapatkan manfaat yang tidak terduga. Martabat Dewa Wabah. Bakat ini, setelah menginfeksi makhluk hidup, selama makhluk hidup itu mati, secara otomatis akan mengubahnya menjadi pengikutnya sendiri. Jadi sebuah ide berani muncul di benakku untuk menginfeksi makhluk hidup menjadi pengikutku sendiri dengan melepaskan wabah. Semakin banyak infeksi, semakin banyak yang pada akhirnya akan mencapai kekerasan tanpa batas, dan kemudian bekerja sama dengan level SSS yang terbatas, aku harus lepas landas. Memikirkan hal ini, aku langsung menempatkan satu-satunya bangunan bergerak di wilayahku. Dingkem pengungsi berhasil ditempatkan. Saat ini menghasilkan 5 pengungsi per hari. Dingkem pengungsi tercemar. Semua pengungsi meninggal. Melihat ini, sudut mulutku sedikit terangkat. Dewa Wabah. Mulai. Detik berikutnya, awan debu hijau muda menyelimuti kem pengungsi. Segera setelah itu, para pengungsi yang mati membuka mata mereka bersamaan. Pengungsi SSS, manusia biasa yang terinfeksi, kuku dan gigi penuh dengan bakteri. Memiliki infektivitas yang sangat kuat. Saat ini, melihat kelompok pengikut pertamaku, aku segera membuka portal. Mentransfer para pengikut ke benua pemula. Setelah memasuki benua pemula, aku mengendalikan pengungsi SSS. Menjelajahi sekitarnya. Tidak lama kemudian, aku bertemu dengan tim Goblin. Aku hanya melihat kelompok monster kulit hijau ini. Melambaikan tongkat besar di tangan mereka, mereka langsung menghancurkan pengungsi SSS menjadi daging cincang. Pengungsi SSS sangat lemah. Untungnya, mereka menyelesaikan misi mereka sebelum seluruh pasukan dimusnahkan. Ada beberapa goresan di lengan 2 goblin. Para goblin tidak peduli dengan luka kecil seperti itu. Setelah berkeliaran sebentar, mereka kembali ke sarang. Waktu dipercepat hingga malam hari. Saat ini, di sarang goblin, ratusan goblin berdesakan dan tidur nyenyak. Tiba-tiba, 2 goblin membuka mata mereka. Tidak ada kehidupan di mata abu-abu putih mereka. Mereka jelas telah terinfeksi menjadi zombie. Segera setelah itu, mereka ragu-ragu untuk menerkam rekan-rekan mereka. Gigi tajam langsung merobek tenggorokan mereka. Jeritan rekan-rekan membangunkan semua goblin. Namun, penyebaran virus zombie tidak dapat dihentikan. Segera ratapan bergema di seluruh sarang goblin. Setengah jam kemudian, seluruh sarang kembali tenang. Jumlah zombie goblin adalah 64. Goblin biasa yang terinfeksi. Kuku tajam penuh dengan bakteri mematikan. Jumlah prajurit goblin zombie tingkat 2J5. Prajurit goblin yang terinfeksi. Kehilangan rasa sakit akan memberi mereka kekuatan tempur yang lebih kuat. Inikah kekuatan Dewa Wabah? Waktu nyata baru berlalu 1 jam. Saya memperoleh pasukan goblin zombie. Segera setelah itu, saya mengirim sebagian dari mereka kembali ke wilayah itu. Sisa goblin zombie terus menjelajah di hutan. Infeksi menyebar dengan panik, 1 infeksi menjadi 2. 2 infeksi menjadi 4. Goblin yang dibunuh bangkit kembali dari tanah dan menjadi zombie haus darah. Segera, semakin banyak goblin zombie, akhirnya mencapai 300. Dan prajurit goblin zombie yang saya kirim kembali ke wilayah itu juga mencapai 50. Setelah beberapa putaran pertempuran, kekuatan wilayah saya mengalami lompatan kualitatif. Dan 300 goblin zombie biasa itu sebagian besar hancur setelah pertempuran yang panjang. Beberapa goblin zombie bahkan kehilangan lengan dan kaki dan hanya bisa merangkak di tanah. Untuk tentara yang lemah ini, saya tidak berencana untuk membawa mereka kembali ke wilayah itu. Saya langsung mengumpulkan semua goblin zombie. Segera setelah itu, batasan keterampilan SSS dimulai. Pengantar keterampilan batasan, berikan persembahan kepada dewa jahat Fight. Anda akan mendapatkan manfaat yang tak terduga. Semakin tinggi nilai persembahan dan semakin banyak jumlahnya, semakin banyak manfaat yang diperoleh. Di bawah kaki 300 goblin zombie, api putih mulai muncul. Api putih membakar mereka tanpa suara. Membakar mereka sampai bersih. Saat pengorbanan selesai, nada pemberitahuan terdengar di telinga saya. Pengorbanan berhasil. Memperoleh keterampilan penguasa kelas B, kesenangan haus darah. Keterampilan keluar. Hati saya tergerak dan segera memeriksa keterampilan yang baru diperoleh. Kesenangan haus darah, keterampilan penguasa tipe buff, memungkinkan pasukan bawahan untuk masuk. Keadaan haus darah. Meningkatkan serangan dan kecepatan gerakan secara signifikan. Keterampilan ini akan menghabiskan vitalitas pasukan bawahan. Harap gunakan dengan hati-hati. Segera setelah itu,
Saya dengan santai memanggil pasukan prajurit goblin zombie dan menggunakan kesenangan darah padanya. Kemudian saya melihat lapisan cahaya samar muncul di kulit prajurit goblin zombie. Goblin zombie yang awalnya kusam mulai menyeringai dan menjadi kebal. Setelah beberapa putaran percobaan, keterampilan ini tidak hanya dapat meningkatkan serangan dan kecepatan gerakan prajurit goblin zombie. Dan itu tidak perlu menghabiskan apa yang disebut vitalitas, memasuki keadaan mengamuk. Serangan prajurit goblin zombie saja sudah sangat dekat dengan tentara tingkat 3, ditambah dengan atribut infeksi wabah mereka. Bahkan bertarung dengan prajurit tingkat 3 pun tidak masalah. Namun, untuk menghadapi pertempuran besar besok, aku segera mengendalikan prajurit zombie goblin dan menyuruh mereka masuk ke tanah dan bersembunyi, lalu kembali ke dunia nyata dan melihat jam. Masih ada 2 atau 3 jam sebelum fajar, aku yang sedikit lelah secara mental, menarik selimut dan tertidur. Tetapi tidak lama setelah aku tertidur, suara dobrakan pintu yang keras membangunkanku. Apakah kau mati di dalam sana? Cepat buka pintunya. Serahkan inti wilayahmu dengan cepat. Kalau tidak, segera keluar dari rumah ini. Aku membuka mataku dan membuka pintu dengan ekspresi tenang, lalu mataku menjadi dingin. Dilarang masuk ke ruang tamu, lalu menunjuk ibuku dan melemparkan sebuah dokumen kepadaku, tanda tangani kontrak sukarela untuk pertempuran wilayah ini. Lalu biarkan bajingan kecil itu mendapatkan inti wilayahmu dengan cepat, kau sampah hanya memiliki nilai ini. Saat ini, sepupuku di samping, berkata dengan menyebalkan. Jangan khawatir, sepupu, setelah mendapatkan inti wilayahmu, aku pasti akan mendapatkan nilai bagus di ujian masuk perguruan tinggi kali ini. Saat itu, kau juga akan mendapatkan bagian dari pujiannya. Melihat wajah tersenyum sepupuku yang tampak tidak berbahaya, aku mendengus dingin. Setiap penguasa hanya memiliki satu inti wilayah. Jika inti dihancurkan atau dijarah, identitas penguasa akan hilang sepenuhnya. Sama seperti kehilangan semua keterampilan seni bela diri, menjadi orang yang tidak berguna. Terhadap hal ini, aku hanya sedikit mengangkat sudut mulutku, tepat sekali untuk menjadikanmu pertempuran pertama kebangkitanku. Segera setelah itu, aku dengan cepat menandatangani kontrak pertempuran. Kontrak yang ditandatangani langsung berubah menjadi titik-titik cahaya bintang. Menghilang di depan semua orang, lalu cahaya keemasan melingkari aku dan Ling Jian. Kesadaran keduanya secara otomatis dipindahkan ke kehampaan. Pasukan pemanah elfku keluar, 3 pemanah elf terkemuka sangat kuat. Mereka adalah pemanah elit dari ras elf S tingkat 2. Kemudian tawa arogan Ling Jian datang dari atas wilayah. Hahaha, sepupuku tersayang, aku sudah menantikan hari ini terlalu lama. Akhirnya aku bisa menginjak-injak wilayahmu. Anak nakal, berani-beraninya kau punya ide tentang kakekmu? Apakah kau tidak sabar untuk hidup lagi? Ling Jian berteriak marah, berteriak, aku paling benci orang memanggilku banci. Ras elf, serang, hancurkan wilayah Lingmo sepenuhnya. Detik berikutnya, 50 pemanah elf menyerbu ke arah inti wilayahku. Tepat pada saat ini, di bawah kaki pemanah elit yang berada di garis depan. Sebuah lengan kulit hijau tiba-tiba keluar dari tanah. Detik berikutnya, seorang prajurit goblin meraih kaki anak sapi pemanah elit. Dengan paksa merobek sebagian besar daging. Tanpa menunggu pemanah elf bereaksi, lusinan prajurit zombie goblin keluar dari tanah. Menebas pemanah elf di sekitarnya dengan gila-gilaan, dalam beberapa detik, puluhan pemanah elf tumbang. Semuanya mundur. Atur ulang formasi pertempuran. Ling Jian menggertakkan giginya, lalu memanggil pasukan dari wilayahnya lagi. 50 petani memegang cangkul berlari keluar dari gerbang teleportasi. Sialan kau Lingmo, kau memaksaku untuk mengeluarkan kartu trufku. Gunakan keterampilan penguasa tingkat C. Seruan pertempuran. Dalam sedetik, para petani yang tadinya memegang cangkul dengan cepat berubah menjadi prajurit neraka yang mengenakan baju zirah rantai di bawah lapisan cahaya keemasan. 20 pemanah elf yang selamat juga didorong ke belakang barisan prajurit neraka. Pemanah elf, aktifkan para goblin sialan itu untukku. Aku tidak percaya kelompok goblin bodoh ini bisa menerobos garis pertahanan prajurit neraka. Di sisi lain, aku melihat Ling Jian menyelesaikan pengumpulan kembali tim dan sudut mulutku sedikit terangkat. Aku khawatir tidak ada unit jarak jauh. Kamu mengirim dirimu sendiri ke pintu. Kamu memang sepupu bayiku. Saat ini, pemanah elf yang dibunuh oleh prajurit zombie goblin berdiri dari tanah lagi. Pemanah racun elf, 20. Pemanah zombie dengan anak panah yang direndam darah beracun. Anak panah beracun dapat membuat musuh di kejauhan merasa ngeri. Detik berikutnya, pupil mata Ling Jian tiba-tiba menyusut menjadi seukuran ujung jarum. Seluruh orang itu seolah jatuh ke ruang bawah tanah es, dan kulit kepalanya langsung mati rasa. Dia benar-benar melihat pemanah elf yang mati bangkit kembali dari tanah. Tidak hanya dibangkitkan, tetapi juga menjadi pasukan Lingmo. Ling Jian menggertakkan giginya dan segera memerintahkan pemanah elf untuk melakukan serangan balik. Penetapan titik formasi musuh. Setelah hujan anak panah lebat jatuh ke formasi Lingmo, hanya sejumlah kecil pemanah zombie yang ditembak mati. Segera, aku juga mengendalikan pemanah racun elf untuk menembakkan anak panah. Setelah anak panah menembus formasi prajurit neraka, itu langsung menyebabkan banyak korban.
Segera setelah itu, para prajurit neraka yang ditembak mati bangkit kembali dari tanah, dan kemudian membuka mulut berdarah mereka dan menggigit prajurit neraka di dekatnya. Formasi prajurit neraka langsung kacau balau. Pupil mata Ling Jian tiba-tiba menyusut tajam, dan dia terus meraung seperti orang gila. Bagaimana mungkin ini? Ini tidak mungkin. Ling Mo, bagaimana kamu melakukannya? Mengapa keluargamu begitu aneh? Apa yang telah kamu lakukan pada tanah rohmu? Namun, tidak peduli seberapa histeris Ling Jian meraung. Aku tidak memperhatikannya sama sekali. Kita harus membasmi rumput sampai ke akarnya, hancurkan dulu tanah rohnya. Detik berikutnya, Ling Jian memanggil semua keluarga untuk mundur ke wilayahnya sendiri. Dan penarikan ini membuat tempat kejadian yang sudah kacau menjadi lebih kacau. Para prajurit neraka yang tidak punya waktu untuk mundur langsung dibantai oleh prajurit zombie goblin. Ketika Ling Jian menarik pasukannya kembali ke wilayahnya, hanya 15 pemanah elf yang tersisa, dan prajurit neraka menderita banyak korban. Mentalitas Ling Jian saat ini meneteskan darah. Keluarga yang telah dia kembangkan dengan susah payah telah habis seperti ini. Dan ujian masuk perguruan tinggi nasional akan diadakan besok. Jika aku terus bertarung, aku khawatir aku bahkan tidak akan bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Ling Jian berkata dengan menahan kebencian, hentikan sampai di sini, Ling Mo. Aku meremehkanmu sebelumnya. Aku akui kamu sangat kuat. Aku akan memberitahu ibuku untuk membiarkanmu terus tinggal di rumah ini. Aku masih menganggapmu sebagai sepupuku. Oke, cepat hentikan. Ling Jian memohon. Aku mencibir. Aku sangat jelas bahwa Ling Jian masih memandang rendah dirinya dari lubuk hatinya. Aku tidak bisa tidak mengingat ingatan pemilik aslinya sebelumnya. Setelah paman meninggal, Bibi mengambil alih kekuasaan. Pada awalnya, Bibi masih relatif terkendali dan hanya menggunakan kata-kata. Hanya saja Ling Jian terus menghasut dan mengatakan hal-hal buruk, yang menyebabkan Bibi mulai memukuli mantan pemiliknya. Bahkan sekali. Ling Jian sengaja menggaruk pergelangan tangannya sendiri, dan kemudian mengatakan bahwa itu dilakukan oleh Ling Mo, dan juga melemparkan kucing mati ke kamar Ling Mo. Dan mengancamnya untuk membantunya menjaga barang-barang berat. Memikirkan semua pengalaman pendahulunya, yang tersisa di hatiku hanyalah tentara. Segera aku mengirimkan sejumlah pasukan ke wilayah Ling Jian, hampir 30 tentara zombie kelas rendah, berhamburan keluar dari portal. Mengikuti di belakang adalah prajurit goblin zombie dan penyerang racun. Melihat pemandangan ini, wajah Ling Jian langsung memucat. Dia menjerit hampir memecahkan tenggorokannya, bergegas memasuki wilayahku, Ling Mo yang bodoh. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dan langsung mengaktifkan keterampilan khusus penguasa Ling, kesukaan darah. Seketika, pasukan zombie ditutupi dengan cahaya darah merah tua, dan kemudian zombie-zombie ini seperti orang gila bergegas menuju inti penguasa Ling Jian, setelah pasukan zombie masuk. Seluruh camp kehilangan kemampuan untuk melawan, dan segera aku menemukan inti penguasa Ling Jian. Berhenti, jangan berkelahi lagi, aku menyerah. Sepupu Ling Mo, aku menyerah, aku bersedia menjadi budakmu, aku akan menyetujui segalanya. Kumohon jangan hancurkan inti penguasaku, tanpa inti aku hanyalah orang yang tidak berguna, hidupku akan hancur. Hehe, ketika kamu mencoba menghancurkan inti penguasaku, apakah kamu memikirkan hidupku? Aku mencibir dan langsung memerintahkan serangan umum, ratusan zombie menyerang inti penguasa. Retakan dengan cepat menyebar di inti, dan dengan suara keras, inti penguasa Ling Jian hancur berkeping-keping. Kemudian titik cahaya keemasan terbang keluar dari reruntuhan batu emas, aku melambaikan tangan di kehampaan dan mengambil titik cahaya itu. Di tanganku, titik cahaya ini berisi semua kekuatan penguasa tingkat 1. Dan sebagian penyimpanan, aku membukanya tanpa ragu-ragu, memperoleh asal kekosongan tingkat 1. Memperoleh sumber daya makanan 1000, kayu 800, biji besi 300. Emas 100, memperoleh cetak biru dinding kayu. Cetak biru menara pembakaran kayu, cetak biru peternakan budidaya serangga, tambahan memperoleh keterampilan penguasa tingkat C, seruan pertempuran. Selain itu, pertempuran ini juga menambahkan 100 warga zombie ke wilayahku. Serta 40 penyerang racun elf, keberuntungan yang bagus, ternyata keterampilan penguasa Ling Jian keluar. Jangan lihat itu hanya keterampilan tingkat C, menjualnya di bursa juga bisa menghasilkan banyak uang. Kemudian aku menempatkan asal kekosongan. Ke dalam inti penguasaku sendiri, tingkat penguasa berhasil naik ke tingkat 2, luas wilayah diperluas dari aslinya. 10 km persegi, diperluas menjadi 2 km persegi, dan membuka kunci 2 bangunan wilayah. Buka bila status, Ling Mo, Tuan Tanah tingkat 2. Luas wilayah, 2 km persegi. Pengikut, prajurit goblin zombie 49. Pemanah racun elf 3, pemanah racun elf 40, penduduk desa zombie 87. Bangunan yang dapat dibangun, makam, altar pemanggilan jiwa pahlawan. Tanah yang tercemar, ini adalah tanah tanpa harapan, sebagian besar penyelamatan sia-sia. Keterampilan Tuan Tanah, kesukaan darah, bantuan, keterampilan saat ini bukan milik. Cakupan panel Tuan Tanah,
Panel ini akhirnya terlihat seperti sesuatu. Aku menghela napas panjang. Terasa segar, disertai dengan perjanjian yang disepakati dalam kontrak, waktu pertempuran berakhir. Aku keluar dari wilayah kehampaan dan kembali ke dunia nyata. Begitu kembali aku melihat Ling Jian, meringkuk dalam pelukan ibunya. Menangis terseduh-seduh, lalu aku melirik dingin ibu dan anak ini. Mulai saat ini, aku, Ling Mo, tidak akan pernah menginjakan kaki di sini lagi. Lalu aku mengambil tasku. Meninggalkan tempat yang dingin ini, lalu aku berjalan cepat menuju bursa tuan tanah. Dan besok adalah ujian nasional, salah satu titik balik terpenting dalam kehidupan seorang siswa biasa. Sekarang aku harus bergegas dan meningkatkan diriku sebanyak mungkin. Tiba di bursa. Aku meletakkan bahan yang kudapatkan dari sepupuku di meja transaksi, 100 emas dan 300 biji besi. Total terjual 30.000 koin lansing, cetak biru bangunan yang berantakan, total terjual 5.000 koin lansing. Keterampilan tuan tanah tingkat C, trompet pertempuran, adalah barang yang paling dicari saat ini, langsung diminati oleh beberapa tuan tanah begitu dipajang. Namun harga yang mereka tawarkan sangat rendah, tidak menguntungkan untuk bertransaksi sekarang, tetapi aku tidak terburu-buru. Aku akan menolak semua transaksi sebelum mencapai harga yang diharapkan. Sementara itu, aku kembali ke ruang tuan tanah, menyortir dan memberi nomor pengikut yang ada saat ini, dan mengatur mereka sedikit. Kemudian aku meletakkan 2 bangunan yang baru kudapatkan di sekitar inti tuan tanah, makam. Menghabiskan 500 batu, 500 kayu, membangun makam. Menghabiskan 300 batu, 300 kayu, membangun altar pemanggilan jiwa pahlawan, tepat ketika aku ingin melihat. Pengenalan bangunan, suara sistem berbunyi lagi. Karena tanah telah tercemar, sifat bangunan telah berubah, pengenalan bangunan. Tujuan yang terkontaminasi racun kepiting, ditempatkan di dalam mayat tujuan, tidak akan dibangkitkan oleh unit pekerjaan suci. Namun energi kematian yang terkandung di dalam tujuan akan lebih baik memperbaiki kerusakan pada mayat, yaitu altar pemanggilan pahlawan racun kepiting. Sebagian besar pahlawan menganggap altar ini terlalu najis, dan tidak akan menanggapi panggilan altar. Melihat pengenalan bangunan baru membuatku tenggelam dalam perenungan. Aku membaca deskripsi tujuan racun kepiting sekali lagi, dan aku akan terus memotong tangan kananku. Pengrajin racun elit, dimakamkan di dalam tujuan, beberapa menit di dunia nyata. 3 jam telah berlalu di dunia Lingdi, menunggu pengrajin racun elit untuk merangkak keluar dari tujuan lagi. Lengan kanannya sudah utuh seperti sebelumnya. Ini bukan tujuan, ini hanyalah hak ketuhanan kebangkitan. Aku langsung bersemangat, meskipun pasukan zombieku kuat, tetapi ketidakmampuan untuk memperbaiki diri adalah kekurangan yang sangat besar. Sekarang dengan adanya tujuan racun kepiting, pasukanku dapat memulihkan luka di dalam tujuan, dan membiarkan semua prajurit tingkat 2 masuk ke dalam tujuan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Aku mulai mempelajari bangunan baru kedua, altar pemanggilan pahlawan racun kepiting, berdasarkan deskripsi bangunan. Altar pemanggilanku ini, karena telah diracuni kepiting, sehingga sebagian besar pahlawan tidak mau menanggapi panggilan. Bukankah itu berarti sulit bagiku untuk mendapatkan unit pahlawan di tahap awal? Dengan perasaan campur aduk, aku masih membuka altar. Detik berikutnya, aku melihat bayangan ungu muncul di tengah altar pemanggilan pahlawan. Telinga runcing khas ras elf tetapi kulitnya abu-abu gelap. Ranger kegelapan Sylvanas, Epic, Dewa, dulunya adalah jenderal dari ras elf tinggi. Kemudian jatuh ke dalam korosi kegelapan dan menjadi petualang yang berkeliaran di antara dunia hidup dan mati, mendambakan pertempuran, level 1. Pertempuran dapat memperoleh pengalaman untuk naik level, keterampilan, panah penembus angin, hujan panah, mantra pembungkaman, aura pahlawan, aura penyerangan kuat, bakat pemanah, tinggal, di bawah naungan Dewa Wabah. Pahlawan juga mendapatkan kemampuan untuk menginfeksi segalanya. Ranger kegelapan Xiao Hei, kualitas epik. Aku tercengang, kualitas pahlawan dibagi menjadi biasa, langka, elit, epik. 5 kategori legendaris. Bahkan, jika kamu bisa memanggil pahlawan elf di tahap awal, masuk universitas terbaik di Tiongkok bukanlah masalah. Dan sekarang di altar sendiri, sebenarnya ada pahlawan tingkat epik, mungkinkah karena altar telah diracuni kepiting? Berapa harganya untuk dijual? Halo, Paman, harga saat ini adalah 200.000 koin bintang biru. Atau tukar barang tingkat, aku hanya membawa 150.000 koin bintang biru. Apakah kamu membutuhkan keterampilan ini? Paman bermata besar segera menunjukkan kepadaku, sebuah kristal keterampilan penguasa tingkat bumi. Ledakan daging dan darah, meledakan tubuh pengikut menyebabkan sama dengan kerusakan area dari serangan habis-habisan para pengikut. Saat melihat skill ini, jantungku mulai berdebar kencang tak terkendali. Tak disangka ternyata ledakan daging dan darah, seru, di wilayahku, sekarang masih ada seratusan zombie prajurit terkenal yang tidak tahu bagaimana cara membuangnya. Jika digunakan untuk meledakkan diri, tidak hanya bisa menyebabkan korban besar pada musuh, tetapi juga bisa menyebabkan infeksi area luas. Menekan kegembiraan dalam hati, aku memberikan jawaban paling pasti kepada Paman.
Transaksi selesai, aku langsung menghancurkan kristal skill, mengendalikan satu zombie prajurit terkenal, sedikit bereksperimen. Kekuatan ledakannya setara dengan granat tangan. Saat ledakan, jaringan tulang zombie prajurit terkenal, seperti pecahan peluru. Mencapai radius 5 meter, lalu aku membeli semua sisa 200.000 koin bintang biru menjadi bahan yang dibutuhkan wilayah. Melihat wilayah yang sudah mulai terbentuk, aku merasa sedikit tenang. Saat itu, ponsel tiba-tiba berdering. Aku membuka ponsel, memohon kepada para peserta ujian masuk perguruan tinggi untuk kembali ke sekolah sebelum pukul 2 siang untuk persiapan terakhir. Mataku memadat, segera bergegas menuju sekolah. Saat ini di dalam kampus, sebuah berita mengejutkan sedang menyebar. Kalian sudah dengar belum? Ling Jian keluar dari sekolah, katanya karena memulai perang wilayah dengan Ling Mo. Inti wilayahnya dihancurkan. Bukankah Ling Mo itu orang yang tidak berguna? Bagaimana bisa? Siapa tahu, saat Ling Jian mengurus prosedur pengunduran diri, ibunya sambil menangis mengatakan itu kepada Direktur Jibu. Saat ini, aku baru saja muncul di ruang kelas, si kurus bermulut runcing bernama Emma Hou, terkenal sebagai pembuat onar di kelas 2 tahun ketiga. Dan di depannya bernama Zheng Tian, ketua geng kecil, biasanya dia yang memimpin untuk menindas tubuh sebelumnya. Saat melihat orang-orang ini untuk pertama kalinya, ingatan tubuh sebelumnya dengan cepat membanjiri benakku, memaksa diri sendiri untuk berlutut di depan siswa lain di kelas. Dihadang di toilet dan dipukuli, bahkan uang hasil kerja sambilan pun harus diserahkan sebagian kepada mereka. Sampah-sampah ini. Mataku menjadi sedikit dingin, diam-diam kembali ke tempat dudukku, menunggu sekitar 10 menit. Wali kelas datang ke kelas, menjelaskan secara sistematis, alur ujian dan hal-hal yang perlu diperhatikan besok. Setelah menjelaskan sudah 1 jam kemudian, wali kelas segera meninggalkan kelas. Waktu berikutnya diberikan kepada siswa untuk berdiskusi bebas. Namun saat berikutnya, Emma Hou dengan sikap sok akrab mencekik leherku dari belakang, sedikit tenaga, rasa sesak napas, datang dari tulang belakangku. Mataku menjadi dingin, dengan keras menyikut perut Emma Hou kesakitan dan segera melepaskan lengannya. Lalu dengan sedikit marah, kau bocah berani melawan, apa kau merasa setelah mengalahkan Ling Jian? Kau punya modal untuk menyombongkan diri di depan kami? Ling Jian itu bukan apa-apa, lalu aku mendengus dingin. Kau pikir kau siapa? Wajah Emma Hou memerah lalu pucat pasi, apalagi banyak siswa yang melihat ke arah sini, membuatnya semakin malu. Jadi dia menoleh ke arah Zheng Tian dan berteriak. Tian Ge, anak ini tidak patuh, sepertinya dia ingin dipukul. Bagaimana kalau kita hajar dia? Zheng Tian menyilangkan tangan, bergaya seperti bos. Emma Hou, kita sekarang adalah penguasa wilayah, untuk menghadapi sampah seperti dia, tidak perlu turun tangan sendiri. Mata Emma Hou berbinar, setelah menjadi penguasa wilayah, jika 2 orang berselisih, mereka bisa memulai duel wilayah. Jika perselisihan terlalu sengit, mereka bahkan bisa menandatangani perjanjian pertempuran. Tentu saja, setelah menandatangani perjanjian, kedua belah pihak yang bertempur akan diizinkan untuk menghancurkan inti wilayah lawan. Menjara sumber daya lawan, sampai pada titik tidak ada akhir yang damai. Saat ini Emma Hou agak malu. Hanya bisa menatapku dengan dingin. Sampah sepertimu berani berteriak padaku. Percaya atau tidak anjing pemburu yang mengamuk milikku akan mencabik-cabik wilayahmu. Aku menyeringai, anjing pemburu yang mengamuk. Tidak heran kau menjadi kaki tangan terkenal dari sekolah menengah Tianhai, bahkan famili yang kau pelihara. Kata-kataku berhasil membangkitkan amarah Emma Hou. Dia membelalakan matanya dan berteriak, sialan kau Ling Mu, sepertinya kau sudah bosan hidup. Berani tidaknya kau berduel denganku? Jika tidak berani, cepat berlutut di tanah dan panggil kakek. Baiklah, kalau begitu bertarunglah, perlu tidaknya kita menandatangani perjanjian pertempuran. Saat ini, para siswa di sekitarnya juga tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Emma Hou, bukankah biasanya kau bilang pasukan anjing pemburumu tak terkalahkan? Saatnya untuk menunjukkannya. Tepat ketika Emma Hou ragu-ragu, Zheng Tian mendengus dingin. Kau takut padanya kenapa? Jika kau kalah, aku akan menghajar sampah ini untukmu. Karena Zheng Tian sudah berkata begitu. Emma Hou menggertakkan giginya, karena kau mencari mati, ayo lakukan, duel wilayah dimulai. Di kelas terdapat layar cahaya untuk menonton duel. Setelah keduanya memasuki wilayah masing-masing, para siswa semua mendongak untuk menonton. Saat itu terlihat di dalam wilayah Emma Hou, ada lebih dari 300 anjing pemburu yang mengamuk dengan cepat berkumpul, melihat di wilayah Emma Hou. Ternyata ada begitu banyak anjing pemburu yang mengamuk, para siswa segera berseru, jangan lihat Emma Hou yang biasanya seenaknya. Dia benar-benar banyak berusaha pada familiarnya, 300 anjing pemburu yang mengamuk, masuk ke perguruan tinggi menengah, seharusnya amankan. Anjing pemburu yang mengamuk memiliki mobilitas yang sangat kuat, tidak tahu apakah Ling Mu bisa menahannya. Mendengar diskusi orang-orang di sekitar, Emma Hou merasa bangga dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, pasukan anjing pemburu yang mengamuk, serbu wilayah Ling Mu. Hancurkan semua miliknya,
Saat berikutnya 300 anjing pemburu keluar dan dengan cepat membanjiri wilayahku. Ma Hou melihat pasukan anjing pemburu yang telah berlari untuk sementara waktu tanpa diserang, dan tidak bisa menahan senyum menghina. Lin Mo, mengapa kamu tidak melawan? Apakah kamu takut dengan pasukan anjing pemburuku? Tepat ketika Ma Hou diam-diam merasa puas bahwa permainan ini stabil, detik berikutnya anak panah sepanjang 2 meter ditembakkan dari kabut perang. Setelah menembus 4 anjing pemburu berturut-turut barulah kehilangan kekuatannya, ini adalah busur silang yang digenggam tangan. Beberapa siswa dengan mata tajam langsung mengenali asal anak panah, busur silang yang digenggam tangan harganya 10.000 koin lansing. Dari mana teman sekelas Lin mau mendapatkan uang untuk membeli busur silang yang digenggam tangan? Sebelum semua orang dapat bereaksi, beberapa anak panah ditembakkan lagi dari kabut, hanya dalam waktu sesaat ini. Pasukan anjing pemburu Ma Hou telah dilenyapkan selusin. Sialan, serang mereka semua. Bergegas ke kamp musuh, tetapi ketika kabut perang perlahan menghilang, tembok kota putih setinggi 3 meter muncul di layar. Selain busur silang yang digenggam tangan, ada juga lusinan pemanah elf di tembok kota. Dalam sekejap anak panah miring ke bawah seperti hujan. Membunuh selusin anjing pemburu di tempat, Ma Hou tampak tidak percaya. Lin Mo, bagaimana kamu bahkan memiliki tembok kota? Tanpa mesin pengepungan besar, sangat sulit untuk menyerbu ke dalam tembok kota. Ini murni sia-sia. Hanya dalam hitungan detik, anak panah yang miring ke bawah telah membunuh hampir. Aku melihat penjelajah kegelapan yang tersembunyi di belakang. Sudut mulutku sedikit tersenyum. Sebagai pahlawan epik, dengan aura serangan kuat dan bakat penembak jitu. Kekuatan tempur pemanah elf dunia lain telah mendekati tingkat pasukan Orde Kedua tanpa batas. Pada saat ini suara gemuruh membangunkan Ma Hou. Apa yang kamu tunggu? Cepat mundur. Apakah kamu ingin dibunuh oleh pemanah? Ma Hou dengan panik mengeluarkan perintah mundur. Tetapi saat berikutnya, di bawah tanah di area tempat anjing pemburu yang mengamuk berada, ratusan tentara zombie muncul dari tanah, tubuh mereka rusak, banyak yang bahkan tidak memiliki lengan. Tanpa tidak memiliki kekuatan tempur, anjing pemburu yang mengamuk segera menerkam dengan gigi dan cakar ketika melihat musuh muncul. Namun detik berikutnya, aku mengaktifkan keterampilan penguasa tingkat bumi, ledakan daging dan darah. Segera setelah itu, para tentara zombie itu mengalami ledakan hebat. Ledakan kolektif hampir 100 tentara zombie menyebabkan kekuatan yang cukup mengerikan. Dalam hitungan detik, anjing pemburu yang mengamuk menderita kerugian besar. Sekarang hanya tersisa kurang dari seperempatnya. Pada saat ini wajah Ma Hou pucat, seluruh tubuhnya gemetar hebat tak terkendali. Kelas itu sunyi senyap. Para siswa yang menyaksikan pertempuran ini membelalakan mata mereka. Bukankah teman sekelas Lin mau diakui sebagai orang yang tidak berguna di sekolah? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dari mana tembok kota dan pemanahnya berasal? Dan mengapa pasukan bawahannya bisa bersembunyi di bawah tanah? Saat ini, anjing pemburu yang marah yang selamat dari ledakan di wilayah itu juga tidak melarikan diri dari wilayahku. Mereka semua jatuh ke tanah, dan pertempuran berakhir. Ma Hou seperti kehilangan jiwanya. Dia jatuh ke tanah dengan keras. Selesai. Benar-benar selesai. Gaokao besok sudah tamat. Saat berikutnya, Zheng Tian berjalan maju dengan ekspresi sombong di wajahnya. Hehe, teman sekelas Lin Mo, aku tidak menyangka kamu begitu kejam pada dirimu sendiri. Kamu bahkan rela meledakkan familiarmu sendiri untuk menghancurkan pasukan Ma Hou. Kamu tidak punya banyak pasukan di wilayahmu sekarang, kan? Beranikah kamu bertarung denganku dalam pertempuran perjanjian? Pemenangnya akan mendapatkan rampasan dari yang kalah. Saat ini, Ma Hou, yang terbaring di tanah, juga sadar. Dia menatapku dengan tatapan jahat. Kak Tian, bantu aku membunuh anak ini. Dia tidak akan membiarkanku hidup dengan baik, dan kamu juga tidak bisa membiarkannya hidup dengan baik. Saat ini, aku sedang membagi. Sebagian kesadaranku di wilayah itu, menyaksikan mayat anjing pemburu semuanya membuka mata mereka saat ini, dan kemudian bangkit dari tanah. 300 zombie. Rampasan wilayah meningkat pesat. Sekarang Zheng Tian sangat tidak sabar untuk mengirimiku sumber daya. Aku mencibir, dan segera menandatangani nama besarku pada perjanjian itu. Detik berikutnya, perjanjian kontrak terangkat ke udara. Dan berubah menjadi cahaya bintang yang menghilang di depan mata semua orang. Saat ini, berita tentang pertempuran perjanjian antara aku dan Zheng Tian menyebar dengan cepat. Banyak siswa dan guru membuka sistem menonton langsung untuk menonton. Pada saat yang sama, di kantor kepala departemen, pada dasarnya aman untuk mendaftar ke sekolah swasta. Ini di kantor kepala sekolah. Liu Hui tanpa sadar mengerutkan kening dengan ekspresi rumit. Sekolah memiliki sistem alarm. Secara logika, ketika Zheng Tian mengeluarkan perjanjian kontrak, Direktur Jibu seharusnya segera menyadarinya dan turun tangan untuk menghentikannya. Mengapa Direktur Jibu tidak menghentikannya? Di sisi lain, saat perjanjian berlaku, aku dan Zheng Tian secara bersamaan ditarik ke wilayah masing-masing. Kemudian, sebuah portal besar menghubungkan kedua wilayah. Zheng Tian memilih untuk menyerang terlebih dahulu. Detik berikutnya, 100 prajurit orc yang memegang kapak besi memimpin memasuki wilayahku. Kemudian,
Ada 50 penyerang kuat orc tingkat kedua dan 3 raksasa gunung yang terbuat dari batu. Saat ini, guru dan siswa yang menonton pertempuran. Semuanya berseru kagum. Itu sebenarnya unit tingkat 3, raksasa gunung. Zheng Tian bahkan merekrut raksasa gunung. Dia terlalu kuat. Penyerang kuat orc adalah unit jarak jauh tingkat 2, ditambah 3 raksasa gunung tingkat 3. Ling Mo pasti kalah kali ini. Zheng Tian mendengarkan seruan kagum yang terus-menerus datang dari telinganya, dan ekspresi gembira yang tak tertahankan muncul di wajahnya. Sampah Ling Mo yang tak tertahankan, aku menyarankanmu untuk segera menyerah. Siapa tahu aku mungkin akan melepaskanmu. Melihat aku mengabaikannya, dia mendengus dingin dan segera memberikan perintah untuk menyerang. Segera, terlihat puluhan Buddha orc memarkir kereta yang berisi batu-batu besar di depan raksasa gunung. 3 raksasa gunung terus mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke arah kampku. Batu-batu besar menghantam tembok kota dan mengeluarkan suara tumpul. Salah satu batu besar bahkan langsung menghancurkan 3 penjaga racun. Kemudian, kemunculan 300 anjing pemburu ganas sekaligus langsung menimbulkan seruan dari semua orang, terutama Ma Hou. Bahkan langsung melompat dari tanah. Ada apa? Ini adalah legiun anjing pemburuku. Bagaimana Ling Mo mengendalikan legiun anjing pemburuku? Murid-murid di kelas. Mereka yang memiliki penglihatan yang baik segera menunjukkan masalahnya. Lihat. Anjing-anjing pemburu ganas ini memiliki luka di sekujur tubuh mereka. Mereka tidak terlihat seperti makhluk hidup. Mungkinkah mereka adalah undead yang dibangkitkan oleh sihir mayat hidup? Ling Mo memiliki ahli nujum tingkat tinggi di wilayahnya? Mustahil. Lord tingkat 3 ke atas baru bisa merekrut ahli nujum. Dan di rongga mata anjing-anjing ini, tidak ada api jiwa. Saat semua orang menebak dengan liar, anjing-anjing zombie sudah mulai mendekati pasukan Zheng Tian. Zheng Tian mendengus dingin. Segera, dia hanya akan menyuruh penjaga penyerang orc dan raksasa gunung untuk melancarkan serangan. Di antara mereka, panah yang tak terhitung jumlahnya menutupi. Langsung membunuh sejumlah besar anjing zombie. Raksasa gunung terus melemparkan batu-batu besar. Setiap lemparan dapat menghancurkan 7 atau 8 anjing zombie. Pada akhirnya, hanya selusin dari 300 anjing zombie yang menyerbu ke pasukan penjaga penyerang kuat Zheng Tian, lalu meledakkan diri. Kekuatannya sangat rendah. Hanya belasan penjaga penyerang kuat orc yang terluka ringan dalam ledakan itu. Hahaha. Beraninya sampah-sampah ini menyerang pasukanku? Ling Mo bodoh, menggunakan bawahannya untuk meledakkan diri. Ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Namun, sebelum Zheng Tian selesai berbicara, di tembok kota, siluet hitam menarik tali busur sepenuhnya. Aliran udara spiral terbentuk di sekitar anak panah. Anak panah pemecah angin. Detik berikutnya, anak panah melesat dengan suara membelah udara, dan dengan akurat menembus rongga mata salah satu raksasa gunung. Raksasa gunung itu langsung mengeluarkan raungan tumpul. Sial, Ling Mo memiliki roh halus. Para guru dan siswa yang menonton pertandingan mengalihkan perhatian mereka ke tembok kota Ling Mo. Terlihat di tembok kota itu, seorang pahlawan elf abu-abu pucat sedang menarik busur dan menembak anak panah. Roh macam apa dia? Siapa yang pernah melihatnya? Tidak ada catatan di buku teks. Mungkinkah itu roh yang belum ditemukan? Satu panah melukai para raksasa gunung tingkat 3. Serangan ini jelas tidak mungkin dilakukan oleh roh pahlawan biasa. Setidaknya tingkatnya harus langka. Saat ini, di kantor kepala sekolah, Liu Hui mengamati roh pahlawan milik Ling Mo, kilatan kegembiraan yang sulit dideteksi melintas di mata indahnya. Sebagai penguasa spiritual agung tingkat 8. Kekuatan spiritualnya jauh lebih kaya daripada kelompok siswa sekolah menengah ini, dan dia bisa langsung tahu bahwa itu adalah roh pahlawan tingkat epik yang sangat langka. Tingkat penguasa spiritual berkisar dari tingkat 1 hingga 9. Setiap 3 tingkat ditetapkan sebagai satu tingkatan. 3 tingkat pertama adalah penguasa spiritual pemula. 3 tingkat tengah adalah penguasa spiritual. Tingkat 6 hingga 9 adalah penguasa spiritual agung. Setiap 3 tingkat dapat memanggil roh pahlawan tambahan. Memasuki alam spiritual, apa konsep roh pahlawan tingkat epik? Bahkan seorang jenius super dari Akademi Naga Ibu Kota mampu mendapatkan roh pahlawan tingkat epik sebelum naik menjadi penguasa spiritual, adalah keberadaan yang sangat langka. Namun, Ling Mo mendapatkan roh pahlawan epik di awal permainan. Bagaimana mungkin Liu Hui tidak merasa gembira?